1998. Gelombang PHK juga diprediksi akan terus terjadi. Lalu bagaimana kita menyikapi kondisi ini? Temukan jawabannya dalam Rosi, Kamis 27 Maret pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya masih bersama Raymond Chin. Pada tahun 2020, ia mendirikan platform edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan investasi. Sebagai orang yang sangat literate dengan keuangan dan investasi, punya ruang sedikit nggak untuk memberikan optimisme melihat ekonomi saat ini? Ini tuh sama kayak ajaran Islam ya, kalau kata Felix. Kita sebisa mungkin tuh sangat minimalisir suudzon. Kalau bisa husnuzon. Tuh, betul kan ya sih? Kan? Kita harus berprasangka baik. Sebenarnya itu yang dianjurkan. Tapi ada juga asas-asas akal sehat. Ya kan? Soalnya kan ada satu juga diajarin. Kayak kita kalau misalnya optimis terhadap ular. Dan kita husnuzon, kita main pegang aja gitu. Terus kita digigit. Itu sebenarnya kita dosa loh. Bukan salah, tapi dosa bahkan. Karena kalau kita berprasangka baik dengan akal sehat menunjukkan bahwa ini tidak boleh dibikin prasangka baik gitu loh. Itu sebenarnya kita dosa karena kita bisa membuat orang lain kena imbasnya juga. Itu lebih parah. Misalnya kalau ada orang zolim nih dan kita ya nggak apa-apa deh nanti dia bakal lebih baik. Terus ternyata dia nyolong dari banyak orang, ternyata dia ngerusak hidup orang lain. Kita dosa. Karena tidak mengingatkan maksudnya. Karena tidak mengingatkan dan tidak mengintervensi gitu loh. Jadi tetap ada batasnya, kita bisa berprasangka baik. Dan kalau kita ngomong optimisme, itu pun juga harus ada basisnya kan. Optimisme tuh analoginya kayak Elon Musk pas bilang dia mau ke Mars. Kan gak make sense, kebanyakan orang pasti suudzon. Tapi dengan dia ngebangun Starlink, dia ngebangun satelit, itu Starlink sama SpaceX, robot. Orang ngerasa, oh ternyata bisa optimis ya. Karena dia menunjukkan adanya langkah-langkah lebih baik menuju situ. Walaupun jauh gak masalah. Sama kayak kita ngeliat Indonesia sekarang. Jauh, menurut aku sih masih jauh. Karena kamu nggak melihat dasarnya. 8% masih jauh, emas masih jauh. 8% kan memang bagaimanapun juga gradually dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi begini, saya mau tanya, menurutmu situasi ekonomi sekarang, karena pemerintah juga selalu mengatakan dan saya bicara dengan beberapa ekonom juga secara fundamental, indikator ekonomi memang not bad, tidak baik, semua terjaga, defisit APBN kita juga bisa dijaga dengan baik. Apakah ini memang jadi rasanya banyak yang dari sisi pemerintah mengatakan secara fundamental itu tidak ada yang salah dengan ekonomi kita. Jadi apakah kita bisa menanyakan atau saya menanyakan padamu, ketidakpercayaan ini adalah karena misalnya situasi politik tanah air misalnya? Kalau kita ngomong kepercayaan bahkan kayak IHSG atau kayak apapun yang stock market atau financial instrument ya, balik lagi asas kepercayaan itu tentang memprediksi masa depan. Kalau kita memprediksi masa depan, ya kita kenapa? Ada apa dengan masa depan Indonesia? Nah, analoginya kayak kita menilai seseorang yang baru kita kenal, ya kan? Satu, kita lihat track recordnya, misalnya teman kita bilang apa tentang dia. Kedua, kita lihat janji-janji dan aksi-aksi kecilnya kan. Berarti harus mendukung. Baru kita bisa melihat, oh kayaknya masa depannya kita bakal baik sama dia gitu. Ada dua yang dinilai. Real actionnya sama persepsinya. Indonesia tuh kayak kemarin yang kasus dimasak aja gitu loh. Ini teror ke majalah Tempo, kepala babi. Dan kemudian dijawab oleh kepala komunikasi Presiden. Benar. Dimasak saja. Ternyata tindakan baik aja tuh nggak cukup kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Lebih parahnya lagi kalau respon komunikasinya sangat buruk. Kalau kayak kasus kemarin, itu menurut aku salah satu yang sangat buruk. Karena jangan lupa loh, misalnya pejabat publik atau siapapun yang bekerja di kepemerintahan, pas mereka bicara, itu bukan mulut mereka yang berbicara. Yang didengarkan di telinga masyarakat adalah suara negara. Dan ini kan hal-hal kecil, analoginya kalau ketemu orang tiap hari bahasa jelek terus, mau dia menunjukkan gajinya naik nih di kerjaannya, kita nggak bakal percaya optimis sama dia dong, karena dia ngomongin jelek terus. Itu topik komunikasi gitu loh. Cuma kalau aku ngelihatnya lebih simpel lagi. Jadi soalnya di komunikasi. Komunikasi salah satu aspek yang menurut aku pemerintah harus membenahi diri. Karena kalau misal mereka nggak bisa berkomunikasi, sebagus apapun kebijakannya, sebagus apapun indikator ekonominya, masyarakat tetap akan mempersepsi jelek. Kalau persepsinya jelek, kepercayaan masa depannya menurun. Itu udah basic human psychology. Nah, balik lagi,
Itu komunikasi. Tapi yang di sini aja masih perlu diperbaiki. Pak Prabowo kan banyak bilang pemerintah yang efisien. Kalau di bahasa bisnis, efisien boleh difokusin kalau udah efektif dulu. Kalau udah 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau 1 tambah 1 sama dengan 3, efisien kan lebih cepat, 1 tambah 1, 3 gitu loh. Efisien, cepat, tapi nggak efektif, nggak tepat. Soal keefektifan, balik lagi perlu ditanya juga tentang orang-orang yang menjalani. Karena I'm a simple-minded person. Kamu melihat bahwa kamu tapi tidak against pada efisiensi dong? Tidak against. Tetapi yang kamu ingin kritisi soal efisiensi apa? Karena ini bukan root cause menurut aku. Kayak misalnya banyak... Bukan akar persoalannya? Bukan akar persoalannya. Kayak banyak orang bilang korupsi. Ya korupsi yang paling sering dibilang bahwa ini akarnya kenapa Indonesia itu hancur. Korupsi itu cuma gejala. Analoginya kanker stadium 4 yang perlu diamputasi sebenarnya ya bahasa kompleksnya itu patronase politik atau politik dagang sapi. Karena kalau misalnya di pemerintah banyak sekali jabatan yang orangnya duduk posisi itu karena balas budi, karena sebelumnya ditolong siapalah atau apalah, sudah pasti kebijakan atau aksinya nggak bakal efektif, belum lagi soal efisien gitu loh. Jadi ternyata banyak orang, aku pun kayak baru, oh bener juga ya, tapi kenapa banyak yang nggak bahas ya? Ternyata akar masalah yang bikin Indonesia kayak gitu tuh ya karena adanya patronase politiknya dititip-titip jabatan. Dan ternyata itu bukan masalah hukum, masalah budaya. Budaya itu lebih menyeramkan daripada hukum, karena budaya itu analoginya kayak the invisible law. Kalau dia tidak terlihat hukumnya, permisif nih ya nggak apa-apa lah kan dia bantu kita kasih, ini budaya Indonesia. Padahal itu gratifikasi. Nah, budaya itu memperbolehkan orang yang salah dan dia tidak sadar dia salah, makanya itu lebih berbahaya daripada hukum. Nah itu yang kayak kalau misalnya mau solve Indonesia ya solve masalah politik dagang sapi ini gitu. Saya mau kembali ke soal bagaimana kemudian persepsi yang karena kita bicara ini menjelang Lebaran kemarin. Oh iya, kita harus positif sebenarnya ya. Kita kemarin kan di bulan puasa ini banyak demo terjadi. Benar. Dan itu tentang menolak RUU TNI dan kemudian setelah itu diundangkan menolak undang-undang TNI itu untuk diberlakukan. Saya mau kasih konteksnya begini, Raymond. Dulu kita ingat ketika Pak JK menjadi wakil presiden, Pak JK itu memberikan rumusan ketika ingin mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM. Jadi waktu Pak JK jadi wapres, pengumuman kenaikan harga BBM itu dinaikkan pada waktu bulan puasa. Dan sesimpel ini penjelasan Pak JK, karena pasti nggak ada yang demo bulan puasa. Dan itu memang itu berhasil. Karena meskipun waktu itu ada kenaikan harga BBM dan diumumkan di bulan puasa, memang relatif tidak ada demo lah atau kecil demonya. Kecil. Dan untuk pertama kalinya periode ini ada soal kebijakan yaitu tentang undang-undang TNI di bulan puasa dan demonya cukup masif. Tidak berlaku tuh teorinya Pak JK dan itu kemudian membuat orang jadi pertanyaan, ini memang sangat-sangat ditolak atau sudah terjadi perubahan atau shifting orang mengeluarkan protesnya? Sebelum RUU TNI soalnya udah compounding, sudah numpuk kayaknya ya. Kayak ada kasus-kasus yang nggak jauh dari RUU TNI yang orang udah permasalahin, orang udah geram gitu. Harusnya ya, di negara tuh harusnya ada dashboard nih, menunjukkan kayak dia nge-scraping sentimen masyarakat tuh positif apa negatif nih terhadap Indonesia gitu. Karena udah numpuk dan aku yang selalu pantau sosial media aku udah, selalu lihat komennya kayak gimana, responnya gimana. Emang udah negatif. Kepercayaan terhadap pemerintah waktu itu memang nggak setinggi itu, dan aku merepresentasikan orang di umur 24 sampai 35 itu biggest audience dan kota-kota metropolitan. Oke, berarti ini yang benar-benar ada di sosmed nih. Karena udah negatif dan prosesnya, bukan keputusannya menurut aku ya, prosesnya tidak oke, yaitu ternyata terkuak diam-diam. Belum lagi ada staf sus yang katanya mirip Squidward ganteng, salah ngomong gitu misalnya, merepresentasikan satu instansi ini gitu. Sekarang tuh orang ternyata lebih banyak mempermasalahkan prosesnya, which tandanya mereka lebih pinter daripada cuma akhirnya gitu loh. Karena akhirnya tuh bisa dimanipulasi, tanda kutip kalau ditunggangin sama orang. Tapi kalau soal proses, itu kan
ya ngapain diem-diem gitu misalnya. Ya. Kenapa harus ada satu orang yang meskipun sebenarnya kalau kita mendengar atau melihat justru katanya pelibatan perwira TNI aktif di kementerian lembaga itu justru dikunci di belasan kementerian lembaga yang sudah diundangkan. Jadi justru sebenarnya ini mengunci gitu. Kalau ini memang untuk mengunci dan menghapus ketakutan, memori kolektif masyarakat soal difungsi ABRI, harusnya dia bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Benar. Harusnya itu bisa dikelirkan tanpa harus ada misalnya kesan tidak transparan, diam-diam, dan kemudian rasanya seperti kok ujuk-ujuk, tidak ada partisipasi publik. Kalau memang benar undang-undang ini tidak akan mengembalikan dui fungsi ABRI. Contohnya kayak gini, kalau di Islam kan ada konsep sunnah ya. ini mumpung lagi belajar nih, bisa dibilang yang kontroversi itu tentang poligami gitu loh, ya kan? Ada banyak yang bilang poligami itu sunnah, boleh diperbolehkan gitu loh. Terus orang mengatasnamakan, oke nih poligami, kalau gitu semua orang boleh poligami, soalnya lakuin poligami dan lain-lain. Tapi yang bikin kesel kan ada sunnah-sunnah lain yang lebih mudah gitu loh, atau bahkan lebih bisa memberi manfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Kenapa nggak itu yang dilakuin dan menggunakan itu sebagai pembela gitu? Dalam sini konteksnya adalah kenapa RUU yang kelihatannya warga sudah teriak-teriak terus kayak perampasan aset gitu loh. Kok nggak secepat atau nggak dibikin diem-diem ya acaranya ya gitu loh. Kenapa nggak langsung dibuat keputusannya secepat RUU TNI ini ya gitu. Dan orang udah mulai sadar ada pembandingnya. Berarti ini nggak natural nih terjadinya. Pasti ada dorongan atau tekanan, either itu hasil dari balas budi atau ada oknum elit tertentu, atau bahasa resminya kalau namanya cronyism gitu kan, bahwa terjadinya karena demokrasi kita semi feodal, udah ada orang-orang yang pengen menitipkan ini terjadi untuk kepentingan siapa. Terus pas sampai segitu ya, sampai imajinasi kecurigaannya. Iya, karena udah ada track recordnya. Karena analoginya everything is happening in plain sight. Di bener-bener kayak ya ada kaca, dan kacanya itu sosial media. Sosial media yang membuat transparansi terpaksa. Kalau dulu nggak ada kan. Sekarang karena terpaksa transparansi, orang tuh lama-lama makin pintar. Makin tahu bahwa dulu mereka nggak nanya why. Mereka menanya what sama how. Sekarang karena ada banyak tingkah-tingkah, orang mulai kritis dan nanya why. Kenapa ya ini terjadi? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan ini? Lama-lama orang bisa connect the dots sendiri bahwa politik dagang sapi ini dan hutang budi yang segitu banyak harus dibayarkan. Siapa nih yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Udah bukan bentuknya konspirasi lagi, tapi justru ini bentuk rasionalnya kita untuk make sense kenapa ini terjadi. Ray, kamu pernah nggak ditawarin untuk jadi buzzer, mengatakan karena kamu cukup pesimis, kamu pernah nggak ditawarin jadi buzzer untuk bicara hal-hal yang optimis tentang kondisi negara? Kami kembali saat lagi. Tekanan ekonomi menghantui Lebaran tahun ini. Daya beli masyarakat menurun. Nilai tukar rupiah terpuruk hingga level terendah sejak krisis moneter 1998. Gelombang PHK juga diprediksi akan terus terjadi. Lalu bagaimana kita menyikapi kondisi ini? Temukan jawabannya dalam Rosi, Kamis 27 Maret pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tekanan ekonomi menghantui Lebaran tahun ini. Daya beli masyarakat menurun. Nilai tukar rupiah terpuruk hingga level terendah sejak krisis moneter 1998. Gelombang PHK juga diprediksi akan terus terjadi.